Mereka tidak pernah mau percaya kepadaku. Mereka tidak pernah mau percaya setiap perkataanku. Mereka tidak pernah mau percaya kepadaku, Tuhannya sendiri. Karena sikina muneta desiarima. Kasakena sikiri bukan sikiriba. Kekacauan yang besar sedang terjadi. Gereja ini banyak jemaat yang hidup di dalam dosa yang menjijikkan di hadapan. Mereka munafik, mereka datang melayaniku tetapi hidup mereka najis di hadapanku. Jemaat ini banyak yang hidup di dalam dosa. Mereka munafik. Mereka munafik. Mereka terus hidup dalam kedagingan. Aku sudah berkorban, tetapi mereka menghina pengorbananku di kayu salib. Mereka menghina setiap pengorbananku. Aku telah berkorban bagi setiap manusia, tetapi mereka menghina segala pengorbanan. Mereka hidup di dalam kedagingan dan kenajisan. Mereka tidak bersungguh-sungguh mencari hadiratku. Aku tahu siapa saja yang hidup tidak berkenan di hadapanku. Aku melihat setiap hati manusia, tetapi mereka menjauh. Mereka tidak percaya akan kedatanganku. Aku tahu banyak, sangat banyak. Banyak yang tidak percaya akan kedatanganku. Aku tahu. Aku akan datang, tetapi mereka tidak percaya. Aku memberitahukannya agar mereka bertobat, tetapi mereka tidak percaya. Apakah aku menyesatkan anak manusia ini? Apakah aku memberikan hal-hal yang buruk? Bukankah aku menyuruh mereka hidup kudus? Mereka mengira aku ini iblis setan. Mereka mengira aku ini anak ini yang berbicara, pikirannya yang berbicara. Bukan. Aku yang memakai mulut lidahnya menjadi penyambung lidah. Tidak mungkin ku pakai semua jemaat untuk berbicara. Satu persatu akan ku pakai untuk mewakili semuanya, menyampaikan kedatanganku. Tetapi apakah pendoa syafaat ini bersungguh-sungguh di hadapanku? Hanya sedikit yang bersungguh-sungguh di hadapanku, yang mau menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Mereka hanya ikut-ikutan saja, tetapi hati mereka sangat jauh, teramat jauh daripadaku. Apakah setiap pesanku itu menyesatkan dan menjauhkan kalian? Pesanku itu untuk membuat kalian bertobat dan mempersiapkan diri kalian. Apakah iblis menyampaikan pesan untuk bertobat? Apakah iblis menyampaikan pesan untuk membaca firman? Apakah iblis menyampaikan pesan untuk menyembah Tuhan di dalam roh? Iblis bekerja dengan giat saat-saat ini. Kalian diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Peganglah firmanku. Banyak di antara kalian yang hanya datang beribadah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang mencariku, tidak ada yang membaca firmanku. Mereka melayaniku, ibadah setiap minggu, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Bukankah aku menyuruh kalian untuk membaca firmanku terus-menerus? Firmanku yang membentuk kalian, yang menasihati kalian, yang mendidik kalian, yang mengubahkan kalian untuk hidup seturut dengan hidup kebenaran, untuk hidup serupa denganku. Aku kudus, kalian harus kudus. Jangan meremehkan setiap perkataan firmanku, setiap perkataanku. Aku akan datang segera. Waktunya tidak akan lama lagi. Semua akan melihat kedatanganku dan terkejut saat aku datang, sebab mereka sudah terlambat. Sebab mereka adalah gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mau menyiapkan minyak dan pelitanya, sehingga pada saat pintu itu tertutup tidak ada lagi kesempatan bagi mereka. Mereka akan berteriak dan berlari kepadaku, memohon kepadaku, tapi semua sudah terlambat. Mereka yang tertinggal akan binasa. Mereka yang tertinggal akan masuk pada masa antikris. Karena mereka yang bersungguh-sungguh sajalah yang akan terangkat.
dan tidak akan mengalami masa penyiksaan itu. Tapi banyak di antara kalian yang akan binasa dan tertinggal pada saat masa itu. Aku terus memberitahukan hal yang sama. Mengapa? Karena kalian manusia selalu melupakan aku. Kalian hanya mengingatnya sebentar saja, tetapi kalian berbalik lagi berbuat dosa dan melupakan aku. Aku terus memperingatkan kalian, tidak jemu-jemunya aku memperingatkan kalian agar kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Apa susahnya kalian membaca firman-Ku setiap hari? Apa susahnya kalian mencari hadirat-Ku setiap hari? Jangan hanya pergi beribadah melayani Tuhan di atas mimbar, tetapi kehidupan sehari-hari kalian jauh daripadaku. Banyak pelayan-pelayan Altab di sini yang hidupnya tidak berkenan di hadapanku. Mereka munafik. Mereka hanya mau mencari panggung saja, tetapi tidak sungguh-sungguh di hadapanku. Mereka hidup di dalam kedagingan dan kenajisan, di dalam segala hal yang buruk dan tidak berkenan di hadapanku. Kudus-kuduslah kalian, sebab aku kudus. Aku akan datang segera, tidak lama lagi. Hanya mereka yang mempersiapkan diri, mereka saja yang akan terangkat bersamaku dan tidak akan mengalami masa penyiksaan yang begitu berat, masa yang sukar, masa yang begitu berat. Kalian harus bersungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini, hari-hari yang begitu berat, hari-hari yang begitu sukar. Masa krisis ekonomi itu sudah tiba, bukan akan tiba, tetapi sudah tiba. Satu persatu semua akan naik, satu persatu semua akan naik. Krisis ekonomi itu sudah tiba, sudah dimulai saat ini. Akan banyak yang mengalami kesusahan, kelaparan. Akan banyak kejahatan yang timbul akibat kenaikan semua harga. Dunia ini sedang hancur, dunia ini sedang krisis. Tetapi hanya anak-anakku yang kupelihara di dalamku. Tidak ada satupun anak-anakku yang kekurangan, bahkan kelaparan. Aku yang mencukupkan segalanya sampai masa kesudahannya tiba. Semuanya harus digenapi sampai aku datang. Bukan dunia semakin membaik, tidak, dunia akan semakin memburuk. Kedatanganku akan diawali dengan tanda-tanda, dan semua orang tahu tanda-tanda kedatanganku. Tetapi mereka meremehkan setiap tanda-tandaku. Mereka tidak menganggapnya sebagai tandaku. Mereka menganggap itu hal yang wajar dan biasa. Penyakit sampar akan terus muncul, dan muncul semakin ganas daripada sebelumnya. Tetapi anak-anakku yang bersungguh-sungguh padaku, yang mau mencariku setiap hari, setiap saat, siang dan malam, akan terluput dari itu semua. Tidak ada satupun penyakit yang akan menimpa mereka asalkan mereka bersungguh-sungguh. Tetapi mereka yang jauh daripada aku akan ditimpa segala kesusahan. Mereka mengalami hal yang buruk, hal yang berat, sebab mereka begitu jauh daripadaku. Aku akan melindungi mereka semua yang bersungguh-sungguh datang kepadaku, sehingga mereka tidak mengalami hal yang begitu sukar. Aku melindungi anakku yang mencariku siang dan malam dengan sepenuh hati. Mereka yang mau membaca firman-Ku akan kubentuk melalui firman kebenaran-Ku. Jangan kalian pikirkan makanan jasmani, pikirkanlah kehidupan rohani kalian. Roh kalian itu kelaparan, roh kalian itu kurus kering. Firmanlah yang membentuk roh kalian untuk menjadi terang di dalam alam roh, di dalam dunia roh. Sebab yang kalian lawan itu bukan darah dan daging. Bagaimana kalian melayani tetapi kalian tidak pernah membaca firman? Bagaimana kalian melayani kalau kalian tidak mau taat mencari hadiratku? Aku membentuk setiap anak manusia ini melalui firman-Ku. Aku membentuk kalian serupa dengan gambaranku. Kalian harus dekat kepadaku, bersungguh-sungguh kepadaku. Bacalah firman-Ku siang dan malam. Bacalah itu dan pahamilah setiap perkataanku. Itu adalah perintah-perintah yang telah kutuliskan selama ini untuk kalian lakukan. Kalian harus kudus, kalian harus taat setia di hadapanku sampai aku datang. Tidak menjamin anak-anak Tuhan yang telah melayaniku akan terangkat, tidak. Hanya orang yang kudus, hanya orang yang bersungguh-sungguh saja yang akan aku angkat dan tidak mengalami masa yang sukar itu. Sebab masa yang sukar, masa yang berat itu segera tiba. Masa yang berat itu akan tiba, anak-anakku.
akan banyak yang tertinggal dan binasa. Aku tidak memaksa orang untuk mempercayaiku. Aku tidak memaksa mereka untuk memilikiku. Aku tidak pernah memaksa, sebab yang kulihat hanyalah hati yang tulus, hati yang mau bersungguh-sungguh datang kepadaku. Jika mereka tidak mau percaya, itu bukan urusan kalian, itu urusan masing-masing daripada mereka. Bagian kalian hanya bersaksi, menyampaikan apa yang harus kalian sampaikan. Kalian hanya menyampaikan tentang pertobatan, agar mereka datang, agar mereka berbalik dari segala dosa dan bersungguh-sungguh di hadapanku menjelang hari akhir ini. Sebab akan banyak yang binasa dan tertinggal pada saat aku datang. Mereka akan tertinggal dan binasa, sebab mereka selama hidup mereka tidak pernah hidup di dalamku. Mereka tidak pernah mencariku. Mereka tidak mau membaca firmanku. Mereka akan tertinggal dan binasa saat aku datang. Aku tidak akan mengenal mereka, sebab mereka tidak pernah datang kepadaku. Bagaimana aku mengenal anak-anakku sedangkan mereka sendiri tidak pernah mencariku? Apakah mereka pernah bertanya apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka pernah bertanya dan mengandalkan aku dalam setiap rencana kehidupan mereka? Apakah mereka pernah mencariku dengan bersungguh-sungguh di dalam rumah mereka? Bukankah mereka hidup di dalam kedagingan? Segala kegiatan-kegiatan duniawi yang mereka perbuat dan lakukan, mereka disibukkan dengan kehidupan mereka masing-masing tanpa peduli akan adanya aku di dalam hidup mereka. Akulah yang memelihara mereka hingga saat ini, tetapi mereka menjauh dan terus menjauh daripada aku. Aku telah sabar menghadapi semuanya, tetapi mereka tidak pernah bersungguh-sungguh di hadapanku. Mereka terus saja menjauh daripadaku dan meninggalkan aku. Itu adalah pilihan mereka. Saat aku tiba, saat aku datang, masa yang sukar itu segera datang, dan mereka akan menyesali akan segala perbuatan mereka yang tidak mau berbalik dan bertobat di hadapanku. Akan banyak yang binasa dan tertinggal, akan banyak yang berlari ke gereja ini, jemaat ini, akan banyak yang datang meminta untuk segera diangkat, meminta untuk segera diangkat seperti mereka yang lain, tetapi aku tidak mengenal mereka semuanya, sebab mereka tidak bersungguh-sungguh di hadapanku. Tidak semua yang akan terangkat, tidak semua, bahkan dalam setiap rumah tidak semua akan yang terangkat. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh, yang mau mencariku siang dan malam dan menyembahku di dalam hadiratku, di dalam penyembahan, di dalam roh, di dalam firman kebenaranku yang akan diangkat dan dipulihkan. Aku memberkati semuanya. Aku memberkati setiap persekutuan doa, setiap persekutuan doa yang kalian lakukan dimanapun. Aku memberkatinya dimanapun berada. Aku selalu memberkati kalian semuanya, baik keluarga kalian, baik di dalam persekutuan gereja ini. Aku memberkatinya. Aku melihat setiap hati-hati manusia yang bersungguh-sungguh di hadapanku. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang buruk, hari-hari yang sukar. Kalian harus berjalan berdiri sendiri, sebab tidak ada satupun daripada kalian yang dapat menolong satu sama lain. Kalian sedang berjalan bersama sesama, tetapi hanya mereka saja yang sampai di garis akhir itu saja yang akan selamat. Kalian harus berlomba-lomba, kalian harus berlari meninggalkan semua dosa dan hidup berkenan di hadapanku, mencariku siang dan malam. Sebab tidak semua akan terangkat, sebab tidak semua akan selamat. Kalian harus bersungguh-sungguh mulai saat ini. Jangan pernah jemu-jemu mencariku, jangan pernah jemu-jemu mencari hadiratku, menyembahlah kepadaku lewat pujian, lewat nyanyian, lewat setiap lagu penyembahan. Kalian hanya perlu memuji, menyembahku, itu saja yang harus kalian lakukan. Isilah pelita-pelita kalian agar tidak kosong. Isilah minyak-minyak itu dengan pujian penyembahan kepada aku siang dan malam, agar kalian tidak tertinggal dan binasa pada saat aku datang. Sebab waktunya sudah disepakati, waktunya telah tiba. Hanya aku saja tahu kapan waktunya itu. Tidak ada satupun orang yang tahu kedatanganku. Mereka akan terkejut saat aku datang kembali ke dunia ini. Mereka akan kaget melihat kedatanganku, sebab mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Mereka sudah mendengar kedatanganku, tetapi saat aku datang semua sudah terlambat. Tidak ada lagi waktu untuk mengisi minyak-minyak mereka, sebab mereka tidak bersungguh-sungguh di hadapanku. Kalian harus berjuang, kalian harus berjuang masing-masing. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, anaknya tidak bisa menolong orang tua, saudara tidak bisa menolong
saudara, kalian berjalan sendiri masing-masing untuk masuk ke dalam pintu kerajaan sorgaku. Sebab tidak semua akan masuk ke dalam kerajaan sorgaku. Semua telah dipilih, semua telah ditentukan. Carilah aku selama aku masih berkenan ditemui. Carilah hadiratku selagi masih ada waktu. Jangan kalian tunda-tunda untuk meninggalkan segala dosa kalian. Jangan kalian tunda-tunda waktu itu. Waktu dan kesempatan inilah waktu yang terbaik bagi kalian untuk bersungguh-sungguh dan bertobat di hadapanku. Sebab semuanya telah digenapi. Aku akan datang segera. Aku tidak akan berlama-lama lagi, sebab semuanya telah disepakati dan waktunya telah disepakati. Aku akan datang segera menjemput anak-anakku untuk kuangkat bersama-sama denganku, untuk tinggal bersama-sama denganku di tempat yang baru, di tempat yang baru, bukan di dunia ini, di tempat yang baru yang telah kusediakan bagi semuanya. Bersungguh-sungguhlah di hadapanku sampai aku datang. Peganglah setiap perkataan firmanku, bacalah firmanku itu dari Kejadian hingga Wahyu. Jika kalian sudah membacanya, bacalah terus menerus dan terus menerus, sebab firmanku adalah kebenaran. Firmanku itu yang akan membentuk kalian, yang akan mengubahkan kalian. Firmanku akan menjadi rema bagi kalian, menjadi kekuatan bagi kalian, menumbuhkan iman kalian. Firmanku itulah adalah aku sendiri yang akan mengubahkan kalian menjadi serupa dengan gambaranku. Aku akan terus berjalan bersama dengan kalian. Aku akan selalu menyertai jalan kalian sampai aku datang. Jangan takut dan gentar akan apapun juga. Jangan pernah takut akan manusia. Jangan pernah takut akan apa yang kalian hadapi di esok hari, sebab akulah yang menyertai kehidupan kalian sampai masa kesudahannya. Sudah tiba saatnya anakku. Aku akan datang segera. Aku memberkati kalian siang hari ini. Aku memberkati setiap persekutuan doa ini. Aku memberkatinya dengan urapan daripada Allah surgawi. Urapan daripada aku mengalir atas kalian semuanya, memenuhi kalian semuanya. Urapan daripada aku mengalir memenuhi hidup kalian masing-masing, membentuk kalian menjadi serupa dengan gambaranku, menjadi serupa dengan hidup kudus benar di hadapanku, hidup di dalam firman kebenaranku. Urapanku memenuhi kalian. Pimpinan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kalian sampai aku datang. Aku akan terus menasehati kalian, menegur kalian jika kalian berbuat salah dan dosa di hadapanku. Jangan pernah jemu-jemu mencariku sampai aku datang. Aku memberkati kalian sampai akhir zaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.